Ketika dia sudah menerima barang itu, dia wajib membayarnya. Sesuai atau tidak pesanan itu, dia wajib membayar. Nah, kalau dia ternyata nanti tidak sesuai, maka tadi bisa dia mengajukan ganti rugi, mengembalikan barang, atau bahkan melaporkannya undang-undang ITE tadi. Assalamualaikum. Teman-teman, kita ngobrol hukum lagi. Kali ini mengenai COD atau cash on delivery katanya. Ini banyak masalah kemarin yang viral di mana pemesan menolak membayar pesanannya. Apa itu sebenarnya COD atau cash and delivery ini? Kalau terjemahan bebasnya begini, teman-teman. Perusahaan atau penjual mengirimkan barang ke pelanggannya atau ke pembeli ini, di mana pembayarannya dilakukan pada saat barang tersebut diterima oleh pelanggan atau pembeli. Ini memang ada keuntungan, ada kekurangannya. Keuntungannya apa? Si pembeli bisa memastikan barang sampai di tangannya. Lalu kekurangannya itu, si pembeli berpotensi tidak mau membayar pesanannya kalau dia lihat barangnya tidak sesuai dengan pesanan atau gambar yang waktu dia beli gitu ya. Karena kita tahu kalau pembelian COD ini pasti melalui online transaksinya, kan begitu. Nah, biasanya sistem COD ini, perusahaan atau penjual ini membuat aturan-aturan mainnya. Jadi saya sarankan kalau kita membeli barang melalui COD, baca dulu persyaratannya seperti apa, perjanjiannya, supaya jelas dia, teman-teman. Nah, yang perlu kita ketahui kalau kita berbicara tentang COD ini, teman-teman, pertanyaannya begini, kapan sih dianggap jual beli itu sah? Kan itu yang perlu kita ketahui ya. Hukumnya seperti apa? Kapan dianggap jual beli itu deal gitu ya. Jadi kalau menurut pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan di sana, teman-teman, jual beli dianggap telah terjadi ya antara kedua belah pihak seketika nih setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga. Meskipun barang belum diserahkan ataupun harganya belum dibayar gitu. Ketika mereka sudah sepakat bahwa barang sudah cocok dan harga sudah cocok dan mereka sudah oke gitu ya, itu dianggap jual beli telah terjadi meskipun belum dibayar ya. Ini banyak caranya, ada yang kita mengatakan oke atau kita mengklik pesanan itu di aplikasi itu. Makanya sebelumnya itu kita baca dulu ya kesepakatan atau persyaratannya tadi, teman-teman. Nah, ketika sudah terjadi jual beli sebagaimana kita jelaskan tadi, maka kedua belah pihak ini mempunyai kewajiban hukum dia. Ya, si penjual atau perusahaan ini wajib menyerahkan barang kepada si pembeli atau nasabahnya atau konsumennya. Nah, si pembeli pun atau si pemesan ini wajib membayarnya harga pembelian itu pada waktu yang mereka sepakati. Ya, kalau tidak ada kesepakatan, berarti pada saat barang sudah diterima oleh si pembeli, maka si pembeli wajib membayarnya. Begitu kira-kira. Nah, pertanyaannya kemudian begini, bagaimana kalau pembeli menolak membayar dari barang itu karena dianggap tidak sesuai dengan pesanan? Di sini kalau si pembeli tidak membayarnya atau menolak membayar, maka dia dianggap melakukan wan prestasi atau ingkar janji. Nah, si penjual bisa menggugatnya ganti rugi secara perdata, teman-teman. Itu dia ya. Jadi kalau kita misalnya memesan barang lalu sudah sampai kita tidak mau bayar,
berarti kita melakukan one prestasi dan kita bisa digugat secara perdata oleh penjual. Nah, bagaimana kalau misalnya pesanannya tidak sesuai, Bang? Masa kita harus bayar? Nah, ini lain cerita. Nah, ketika pesanan ini tidak sesuai dengan yang kita pesan, atau gambarnya, bentuknya, dan keterangannya itu ternyata berbeda, maka si pembeli berhak atas kompensasi, ganti rugi, atau penggantian barang dari penjual. Dan penjual wajib juga memperbaikinya. Ini diatur di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan juga ada di pidananya di Undang-Undang Elektronik, teman-teman. Di pasal 28 ayat 1 bunyinya begini, teman-teman. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, ancaman pidananya bisa sampai 6 tahun maksimal. Jadi jelas ya hak dan kewajibannya, teman-teman. Jadi bagaimana kalau ceritanya seperti yang viral itu, si pembeli membuka barang, lalu ternyata setelah dia lihat tidak sesuai dan tidak mau membayar, salah dia. Ya, dia tidak berurusan dengan kurir, dengan pengantar barang, teman-teman. Saya ulangi lagi, si pembeli tidak berurusan dengan kurir, tapi dia berurusan dengan penjual. Ketika dia sudah menerima barang itu, dia wajib membayarnya. Sesuai atau tidak pesanan itu, dia wajib membayar. Nah, kalau dia ternyata nanti tidak sesuai, maka tadi bisa dia mengajukan ganti rugi, mengembalikan barang, atau bahkan melaporkannya Undang-Undang ITE tadi, pasal 28 tadi. Itu langkah hukum dia, bukan menolak membayar, itu salah dia. Kalau dia menolak membayar, dia dianggap one prestasi dan si penjual bisa menggugat ganti rugi. Misalnya si pembeli ini memaki-maki kurir tadi, membentak-bentak, itu udah lain cerita. Si kurir ini bisa melaporkan si pembeli ini pasal 315, penghinaan ringan, teman-teman. Jadi kalau kita menghina orang, membentak orang, memarah-marahi orang, itu kita bisa kena pasal 315 KUHP. Jelas ya? Jadi kesimpulannya sudah jelas, teman-teman. Kita sebagai pembeli wajib membayar pesanan COD kita. Tidak boleh kita menolak membayarnya. Kalau ternyata setelah kita buka, barangnya tidak sesuai dengan pesanan, tidak sesuai yang dijanjikan, kita bisa kembalikan, kita bisa minta ganti rugi, bahkan kita bisa melaporkan si penjual ini pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE tadi. Begitu ya. Tapi ini catatan ya, menurut saya kekurangan hukum kita itu pelaksananya, teman-teman. Seperti tadi kan sudah jelas nih, kalau misalnya si pembeli tidak mau bayar, si penjual bisa gugat one prestasi. Tapi kan menggugat ini lama, tidak bisa 1-2 hari selesai. Ini menghambat kan, akhirnya orang malas gugat-menggugat. Nah, begitu juga sebaliknya. Misalnya si pembeli merasa barangnya tidak sesuai, dia melapor untuk diproses hukum. Prosesnya lama juga, berbelit-belit, akhirnya malas kan. Nah, akhirnya mereka bertengkar lah. Jadi sebenarnya kalau hukum ini ditegakkan cepat dan murah, maka orang tidak perlu sampai ribut-ribut. Pasti lapor saja atau gugat saja. Nah, ini kalau kita tempuh jalur hukum lama prosesnya kan. Akhirnya malah, sementara transaksi cuma 200-300 ribu. Begitu ya. Ini hanya sekedar nambah wawasan kita, teman-teman, supaya kita tahu mengambil langkah hukum ketika terjadi peristiwa sehari-hari yang kita hadapi, supaya jangan salah langkah ya. Tetap bersama Bang Beni, kita bicara hukum dengan bahasa kampung. Sampai jumpa kembali. Manfaatkan channel ini untuk belajar hukum. Assalamualaikum. Bujuah-juah kita kerina, ijapape kita ringan.